Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsul Muhammad. Saya akan menjelaskan terkait dengan politik dan pemerintahan Amerika Serikat. Pemerintahan dan politik Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah kapitalisme konstitusional federal, di mana presiden, ketua kepala negara, dan kepala pemerintahan. Kongres dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintahan nasional dan pemerintahan federal, berbagi kedaulatan dengan pemerintah negara-negara bagian. Entitas federal yang diciptakan oleh Konstitusi Amerika Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan Amerika, tetapi sebagian besar rakyat menjadi subjek bagi pemerintahan negara bagian, dan semuanya adalah subjek bagi berbagai unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah county atau setara kabupaten, munisipalitas, dan distrik khusus. Cabang eksekutif digawai oleh presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuatan legislatif berada pada dua kamar Kongres, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif atau peradilan terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya, menjalankan kekuasaan yudikatif atau peradilan. Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi, hukum-hukum federal, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Terdapat dua perbedaan utama antara sistem politik yang dijalankan di Amerika Serikat dan di sebagian besar negara-negara demokrasi maju lainnya. Hal ini meliputi bertambahnya kekuasaan majelis tinggi di cabang legislatif, sebuah cakupan kekuasaan yang jauh lebih luas dipegang oleh Mahkamah Agung, pemisahan kekuasaan di antara cabang legislatif dan eksekutif, dan dominasi dua partai politik. Amerika Serikat adalah salah satu negara dan demokratis maju dan di dunia, di mana partai-partai ketiga memiliki pengaruh politik yang kecil. Budaya politik yaitu budaya kolonialisme. Budaya politik Amerika berakar pada pengalaman kolonial dan revolusi Amerika. 13 koloni ini adalah perkecualian di dunia. Eropa untuk budaya politik mereka yang bergelora, yang menarik orang-orang muda yang penuh ambisi dan paling berbakat di dunia politik. Hak suara hampir bersifat universal bagi warga negara berusia 18 tahun atau lebih tua. Seluruh negara bagian dan Washington DC berkontribusi pada pemilihan presiden, tetapi Washington DC dan wilayah Amerika Serikat lain yang tidak berstatus negara bagian seperti Puerto Rico dan Guam hanya memiliki sedikit perwakilan di Kongres. Wilayah-wilayah konstituen ini tidak memiliki hak untuk memilih tokoh politik maupun di luar wilayah mereka masing-masing. Pemerintahan negara bagian. Pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang pada semua subjek yang tidak diberikan kepada pemerintah federal atau yang diserahkan kepada negara bagian menurut konstitusi. Kekuasaan ini diantaranya pendidikan, hukum keluarga, kontrak, dan sebagian besar hukum pidana. Pemerintah daerah secara langsung melayani kebutuhan masyarakat, menyediakan segala hal dari kepolisian dan perlindungan kebakaran sampai kepada kode-kode kebersihan, sanitarium, peraturan kesehatan, pendidikan, angkutan umum, dan perumahan. Pemerintahan county adalah atau setara dengan kabupaten adalah pembagian wilayah Amerika Serikat di bawah negara bagian. Kadang-kadang tidak selalu berisi dua kota kecil atau lebih dan beberapa desa. Kota New York begitu luas sehingga ia dibagi ke dalam 5 kawasan perkotaan, masing-masing setara dengan county dengan hak yang saling bebas. Di pihak lain, Arlington County, Virginia, county terkecil di Amerika Serikat, terletak di seberang sungai Potomac dari Washington DC. Kedua-duanya kawasan perkotaan dan pinggiran kota. Diperintah oleh sebuah administrasi county kesatuan. Di kota-kota lain, pemerintah kota dan county digabungkan menghasilkan pemerintah kota county terpadu. Pemerintah kota kecil dan desa. Ribuan wilayah hukum adalah terlalu kecil untuk dinyatakan sebagai bagian pemerintah kota.
Wilayah-wilayah hukum ini diresmikan sebagai kota kecil atau desa yang berurusan dengan keperluan setempat, seperti pengaspalan dan penerangan jalan, menjamin persediaan air bersih, menyediakan jasa perlindungan, kebakaran dan kebersihan, dan pengelolaan sampah. Di banyak negara bagian di Amerika Serikat, istilah town atau kota kecil tidak akan memiliki arti khusus, melainkan hanya istilah informal yang terapkan bagi tempat-tempat yang berpenduduk, bisa berupa munisipalitas tergabung atau munisipalitas tidak tergabung. Partai politik. Konstitusi Amerika Serikat tidak pernah secara formal membahas hal ihwal partai politik terkhusus karena para pendiri bangsa aslinya tidak menentukan politik Amerika Serikat sebagai partisan. Dalam makalah Federalis nomor 9 dan nomor 10, Alexander Hamilton dan James Madison masing-masing menulis secara khusus tentang banyak bahaya faksi politik dalam negeri. Dan lagi, Presiden Amerika Serikat seperti George Washington bukanlah seorang anggota partai politik manapun pada masa pemilihannya atau selama dia menjabat sebagai presiden. Lebih jauh lagi, dia berharap bahwa partai-partai politik tidak perlu dibentuk, khawatir akan terjadinya konflik dan kemandekan politik. Pemilihan umum dalam pemilihan umum partisan atau berpartai, para calon diajukan oleh partai politik dan atau mencari kantor publik sebagai peserta independen. Tiap-tiap negara bagian memiliki kebijakan penting dalam segala hal menentukan bagaimana para calon diajukan, dan dengan demikian memenuhi persyaratan untuk tampil pada surat suara pemilihan umum. Biasanya para calon dari partai besar secara resmi ditentukan dalam sebuah konvensi atau rapat primer partai yang bersangkutan, sedangkan para calon dari partai kecil atau independen harus melengkapi proses permohonan. Perkembangan sistem dua partai di Amerika Serikat. Sejak dasawarsa tahun 1970-an, 1790-an, negara ini telah dijalankan oleh dua partai besar. Ada banyak partai politik kecil atau partai politik ketiga yang hadir dari waktu ke waktu. Mereka cenderung bertugas dalam artian mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang sejatinya diusul di dua partai politik besar. Pada periode yang berbeda, Partai Sosialis, Partai Buruh Petani, dan Partai Populis selama beberapa tahun memiliki kekuatan lokal yang cukup signifikan dan kemudian memudar meskipun negara bagian Minnesota. Partai Buruh Petani bergabung menjadi Partai Demokrat Lokal Minnesota yang kini secara resmi dikenal sebagai Partai Buruh Petani Demokrat Minnesota. Kini Partai Libertarian menjadi partai ketiga yang paling sukses. Negara bagian New York memiliki sejumlah partai ketiga lainnya yang kadang-kadang memajukan para calon mereka sendiri untuk memasuki penugasan dan kadang-kadang mengajukan calon-calon dari dua partai besar. Spektrum politik dua partai. Pada abad ke-20, seluruh filsafat politik kedua partai Republik dan Partai Demokrat menjalani pergeseran yang dramatis dari filsafat terdahulu mereka. Dari dasawarsa 1860 sampai dasawarsa 1950-an, partai politik dianggap cenderung liberal klasik, sedangkan Partai Demokrat dianggap cenderung populis konservatif klasik. Hal ini mengubah sebuah kesepakatan besar dengan lembaga kepresidenan Demokrat Franklin D. Roosevelt, di mana kesepakatan baru menyertakan pembentukan keamanan nasional sosial, juga sebuah varietas dari pelayanan-pelayanan federal dan proyek-proyek kerjaan umum lainnya. Selama dasawarsa 1950-an dan pemiluan permulaan dasawarsa 1960-an, kedua partai itu menampilkan pendekatan politik yang cenderung di tengah tawaran pada tataran nasional, dan masing-masing partai itu memiliki sayap pengaruh yang berkarakter liberal, moderat, dan konservatif. Sejak dasawarsa 1960-an, sayap konservatif menjadi lebih dominan di dalam Partai Republik dan sayap liberal menjadi lebih dominan di dalam Partai Demokrat. Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1964 dan mengabarkan kebangkitan sayap konservatif di pihak Republik. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak sobat sekalian